warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi yang cerah ini saya akan memberikan tutorial pembelajaran tentang materi distilasi multiple stage dengan metode make it and tile. Ya, langsung saja saya tampilkan. Ya, ini saya langsung ke PDF-nya ya. Ya, PDF-nya sudah bisa dilihat ya. Ini. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, ini langsung saja. Ini adalah chapter 11 ya, subbab atau subchapter 11.4 ya, tentang distillation with reflux and make tile method ya. Reflux itu apa ya? Reflux itu istilahnya kayak gini ya, mirip dengan recycle ya, tapi bukan recycle ya. Jadi reflux itu rasio antara yang liquid yang dikembalikan ke kolom distilasi per distilatnya ya. Lebih jelasnya nanti kita bahas di sini ya. Make-tile method itu metode penyelesaiannya ya, jadi sebuah kasus distilasi cara menghitung refluksnya itu menggunakan metode make and tile ya. Ini metode grafik juga ya, jadi saya sarankan ya, ini karena online ya, itu menggunakan Excel ya. Tapi kalau misal kalian ingin menggunakan cara manual dengan kertas milimeter blok ya tidak masalah ya. Ya nyaman-nyaman kalian aja. Ya, kemudian lanjut ya ke bawah. Nah, ini pada Genkoplis ini pada figur 1141 ini ada gambar kolom distilasi. Ya, saya kecilkan biar kelihatan ya. Ya, ini jadi ada feed-nya masuk ya. Ya, feed masuk ini umpan masuk ya. Jadi umpan masuk dia itu fasanya apa? Ya tergantung kondisi ya. Ya fasanya bisa gas, bisa liquid ya, bisa campuran antara gas dan liquid ya. Bisa pada saturated-nya ya, saturated vapor, saturated liquid itu bermacam-macam bisa. Nah, terus di sini ada kolom distilasi ya. Ini kolom distilasi. Di sini kan kita dapat melihatnya bahwa jumlah tray-nya itu lebih dari satu ya. Ini ada 1, 2, 3 ya, ada tiga tray ya. 4 sama yang paling bawah ya. Yang paling bawah ini kehitung ya, ini bagian bottomnya ya. Ya. Kemudian di bagian bawah di sini ada reboiler. Jadi reboiler itu tujuannya untuk memanaskan ulang ya. Nah, setelah feed masuk ya. Setelah feed masuk ini kan komponen yang volatil ya, dia naik ke atas, dan komponen yang kurang volatil ya, dia akan sebagian jatuh ke bawah sini. Ya ada juga yang teruapkan karena kan ada faktor pengaruh ini tekanan uap larut ya. Ya, yang kurang teruapkan dia akan jatuh ke bawah berupa liquid ya. Dia ke sini seret, nah gini. Kemudian dia masuk ke reboiler. Reboiler ini menggunakan pemanas yaitu steam ya. Menggunakan steam, makanya ini ada gambarnya coil. Ya, ini sebagai sistem pemanasnya. Ini artinya dia tidak kontak ya, antara steam dan liquidnya dia tidak kontak. Karena gambarnya ada coilnya kayak gini. Ya, tidak kontak itu maksudnya steamnya dimasukkan ke pipa logam ya, yang memiliki konduktivitas yang tinggi. Nah, di dalam reboiler ya, dia itu ada yang menguap ya, ada yang tidak menguap ya. Yang menguap dia menjadi fasa vapor. Tentu saja ini komponen yang volatil tadi tapi belum sempat teruapkan. Kemudian yang belum teruapkan ya, ini menjadi bottom liquid product
di sini. Ini ini produk bottom-nya ya. Bottom itu kan bawah. Nah, next kita ke yang menguap ya, ke vapor. Nah, vapor di sini ya, karena dia fasanya vapor kemudian masuk ke kolom distilasi ya, dia akan lari ke atas ya. Semakin ke atas konsentrasi kemurniannya semakin tinggi ya. Ya, ke atas akhirnya dia jadi vapor ya, keluar ya. Terus di sini ada kondenser. Kondenser di sini tujuannya adalah untuk mengubah fasa yang vapor menjadi liquid ya. Karena kalau masih vapor nanti ini ya dikhawatirkan sulit ya storage-nya dan panas ya. Kalau penyimpanan dia dalam panas kan dalam suhu yang tinggi kan ini tidak bagus juga. Sehingga dia dikondensasikan ya melewati kondenser ya. Kemudian di sini dia di dalam kondenser di sini dia ini ya, dia dimasukkan ke tangki ya. Ini tangki penampung sementara ya, untuk menampung uap yang terkondensasikan, atau di sini fasanya sudah liquid. Di sini sudah liquid. Nah, kemudian ya keluar ya. Keluar di sini ada yang kembali ke kolom distilasi, ada yang menjadi produk distilat ya. Yang kembali ya, ini tentu saja kalau dia komposisi produknya itu ya, komposisi kondensatnya itu masih belum memenuhi kriteria, maka dia dikembalikan ke kolom distilasi. Ini yang dikenal dengan reflux ya. Jadi reflux yang kembali ini biasanya simbolnya L ya. Yang jadi distilat ini simbolnya D. Nah, D simbolnya. Kalau L per D ya, itu yang disebut juga dengan rasio reflux ya, atau reflux rasio ya. Jadi L yang kembali ke kolom distilasi per distilatnya ya. Kalau feed simbolnya F ya. Nah, feed itu simbolnya F. Kalau bottom ya, itu simbolnya W ya. Ini ya, ini diingat-ingat ya simbolnya. Nah, sehingga ya dari proses tadi itu bisa dibuat neraca massa totalnya ya, seperti persamaan 1141 ya, ini adalah neraca massa total Vn plus 1 plus Ln min 1 sama dengan Vn plus Ln ya. Ya ini ya, ini kalau Vn itu fasa vapornya. Ini sebenarnya gambar ini. Gambar di bawahnya. Nah, ini gambar yang ini. Ya, ini ya ini asal usulnya dari 1142 ya, Kak. Ya, ini dua ini. Nah, sehingga jadi yang ini ya. F sama dengan D plus W ya. Ya, ini adalah neraca massa totalnya. Kalau neraca massa komponennya ya, F kalikan XF sama dengan D kalikan XD plus W kalikan XW ya. Nah, jadi 1143 ini neraca massa total ya, ini neraca massa total. Kalau 1144 ini neraca massa komponen, singkat komponen C ya ini. Kalau neraca massa komponen itu kalikan fraksinya. F kalikan XF ya. Jadi F itu lambangnya feed ya. D itu lambangnya distilat, W itu lambangnya bottom ya. Nah, ini ya, seperti ini. Ya, ini kalau
gambar salah satu atau ini 2 ya, ada dua tray atau 2 stage ya, dia dipotong kayak gini. Ya. Nah, ini sebenarnya ini ya. Nah, ini persamaan yang ini tadi ya, persamaan yang ini tadi. Tetapi kita langsung ke persamaan intinya saja di 1143 dan 1144. Ya, ini. Nah, ini kalau dia digambar ini ya, digambar dalam model lain ya. Jadi kolom distilasi ya, itu secara umum ada 2 bagian ya. Yang pertama itu bagian striping, ya. Yang kedua bagian enriching. Nah, ini batas striping dan enriching itu tengah-tengahnya ya, tengah-tengahnya feed ini ya. Misalkan feednya di garis kuning ini ya. Maka bagian yang sebelah bawah di bawah tray dari feed ya, itu bagian striping ya. Yang bagian atas dari tray pada feed ini bagian enriching ya. Secara umum itu kalau striping section ya, ini konsentrasinya masih konsentrasi komponen yang diinginkannya itu masih rendah ya. Kalau enriching itu konsentrasi komponen yang diinginkan itu sudah relatif tinggi. Nah, lebih mendekati ke distilat yang diinginkan lah ya. Nah, di situ. Nah, ini feed simbolnya F ya, FXF ya, bottom W, fraksinya XW, distilat D, fraksinya XD. Ya, ini diingat-ingat ya. Ini simbolnya masing-masing ini. Nah, ini kemudian ini adalah bagian enriching-nya. Ya, bagian enriching. Jadi ini ada sebuah kolom distilasi, ini dipotong bagian atasnya, yaitu bagian enriching saja. Ya. Nah, ini kemudian ada feed masuk. Nah, ini dikasih garis putus-putus. Ya. Ini artinya dia ini ya, kondisi batas ya, kondisi batas kalau di ATK itu ini ya, batas sistemnya ya, putus-putus. Kemudian di sini kan kita lihat panahnya ya, panahnya kan ya, yang ke bawah ini ada LN, yang ke atas ini ada VN plus 1 ya, kemudian yang atas ini keluar juga ada D atau distilatnya ya. Sehingga persamaan ini jadi Vn sama dengan Ln plus D. Ya, ini rumus mentahnya ya, kita nggak pakai ini nanti. Ya. Kita pakai rumus yang langsung olahannya. Sehingga dari situ kalikan fraksinya, ya, dapat ini, ya, akhirnya dapat ini ya, 1147. Ya. Nah, karena R sama dengan Ln per D, ya, maka ini kan ya Ln per D, Vn plus 1 sama dengan D. Ya, ini Vn plus 1 sama dengan, bukan D ya, ini. Ya, ini. R plus 1 ya, Vn plus 1 sama dengan R plus 1. Ya, Vn plus 1 itu Ln ya, Ln per Ln plus D ya. Nah, sini. Nah, sini ya. Kemudian di sini kan ada R, ada D ya. Berarti Vn plus 1 sama dengan Ln plus D. Nah, apabila dimasukkan ya, maka jadi Yn plus 1 sama dengan R plus 1 kalikan Xn plus XD per R plus 1. Nah, ini kalian kasih tanda. Ini persamaan garis untuk menggambar bagian enriching-nya. Ya, ini gambarnya ya. Jadi
Ya, sumbu X-nya itu fraksi liquidnya, sumbu Y-nya itu adalah fraksi vapornya. Saya besarkan. Ya. Yang atas, yang melengkung, ini adalah persamaan garis equilibriumnya. Ya. Jadi garis equilibriumnya yang melengkung atas, yang diagonal ini seperti biasanya, jadi dia ditarik antara sumbu 0,0 sampai 1,1 ya, jadi garis diagonal kayak gini. Nah, ini, nah yang saya kuning ini adalah bagian enriching-nya. Nah, bagian enriching-nya. Nah, cara gambarnya bagaimana? Cara gambarnya itu, nah, di sini kan ada XD. XD ditarik garis putus-putus ya ke atas, dia sampai menyinggung garis diagonal. Nah, terus ini kok bisa ditarik kayak gini? Nah, ini ditarik ke kiri bawah itu berdasarkan persamaan 11/48. Ya. R-nya kan ada biasanya di soal ya. Apa biasanya kalau dicari ya rumusnya ln per D. Distilatnya itu diketahui di soal. Nah, kemudian Xn-nya yang ini di trial. Ya. Xn-nya di trial, trialnya berapa? Ini kan. Berarti dia trialnya harus kurang dari XD. Ya kalau enriching larinya ke kanan atas aneh ya, berarti salah ya gambarnya. Kalau enriching itu larinya ke kiri bawah. Misalkan nih, ini ya, nah dapat di sini, ditarik aja, ditarik antara titik pertemuan XD dengan diagonal ke XN-nya, ya, dapat garis enriching-nya. Ya, satu persamaan garis operasi selesai, ya, di enriching-nya. Ya nanti ada prakteknya juga ya, biar tidak bingung. Ya saya sudah menyiapkan soalnya. Ya ini diterima dulu aja ya. Kan nanti kalau latihan soal nggak bingung kok ya, insya Allah. Nah kemudian bagian stripingnya, ya bagian stripingnya itu, nah ini, nah ya jadi ini ada kolom distilasi diambil bagian stripingnya saja, ya. Kemudian dikasih batas sistem, ya. Ini ada yang turun ke bawah LM, ya, naik ke atas VM plus 1, kemudian ini ada W. Nah, sehingga jadi VM plus 1 sama dengan LM min W. Nah, ini rumus mentah ya, kita nggak pakai ini. Ya. Ini maksudnya untuk mencari asal-usul persamaan garis operasinya. Ya. Nah, ini, nah, kemudian 11/410, nah ini kalau dikalikan fraksinya, nah, kemudian nah ini persamaan garis untuk strappingnya ya 11/411 ini ya. Loh. Sorry ya ini PDF-nya mesti macet kayak gini ya, gitu loh. Ya lanjut ya. Ya setelah garis strappingnya digambar ya, cara gambarnya gimana ya, cara gambarnya itu lah karena strapping itu letaknya di bawah, maka dia berhubungan dengan fraksi bottom ya, XW. Ya, ini XW.
XY ditarik ke atas, ya, sampai dia menyinggung garis diagonal, ya, kasih titik di sini. Kemudian cara menggambar garisnya ini, ya, itu adalah berdasarkan persamaan garis operasi untuk stripingnya. Nah ini ya, 11 4 11 ini dimasukkan ya sehingga dapat garis ini. Ya. Caranya sama ya. Jadi kalau yang tadi kan bagian enriching kan XN, kalau ini XM ya. Di trial juga caranya. Trial, nah, sehingga nanti dapat garis yang seperti ini. Nah, terus di sini Bapak itu ada XF terus ini ada key itu apa ya? Jadi key itu namanya keyline ya. Ini namanya keyline. Nah, jadi keyline atau garis key ya, garis key itu menyatakan dia itu berada pada fase apa umpannya ya. Jadi umpannya itu berada pada fase apa. Nah, makanya di sini kan ada keterangannya. Nah, berarti di sini ada berapa garis? Ya. Ada 4 garis ya. Ada garis untuk kurva kesetimbangan ya. 1 kurva kesetimbangan, 2 enriching, 3 striping, 4 garis key ya, keyline. Keyline itu ini ya cara mendapatkannya itu XF ya, ditarik sampai garis diagonal kemudian ditarik sampai pertemuan antara enriching dan stripingnya. Ya ada beberapa cara sih menggambar keyline ya. Bisa keyline-nya digambar di akhir ya atau keyline-nya digambar setelah enriching baru striping ya. Ya nanti kita praktekkan di soal ya, biar nggak bingung. Ya, keyline sendiri sebenarnya persamaannya. Nah ini ya, ini penting ya. 11 4 12 ini kalian kasih tanda ini stabilo atau kalian kotai gitu ya. Kemudian 11 4 13 ya. Ini ya ini rumus fixnya ya 11 4 13 ini yang dipakai nanti. HV min HF per HV min HL ya. Di mana HV ya itu merupakan entalpi dari feed pada dew point ya. HL entalpi pada feed ya, pada boiling point atau bubble point-nya ya. HF entalpi ya pada feed pada entrance condition ya, berarti pada kondisi masukan. Nah, ini. Ya, biar nggak bingung ya. Nanti kebanyakan teori, nggak praktek-praktek malah bingung. Kita coba langsung latihannya ya.